Di DKPP, kita akan kembali menuju ke sana untuk menyimak berikut ini. Pada saat ditutup, antrian masih sekitar lebih dari 100. Apakah saudara melihat di meja KPPS itu masih ada tumpuan-tumpuan kertas suara? Masih. Pada saat itu petugas menutup TPS dengan akan mengangkut kotak-kotaknya, apakah tidak berucap kata-kata, saya tegaskan di sini mungkin ditutup, mungkin karena di rumah sakit akan mengunjungi pasien supaya hak pilihnya nggak hilang, atau kata-kata lain yang saudara dengar? Tidak ada apa-apa. Langsung ditutup, tanpa ada keterangan apa-apa sih. Terima kasih untuk saksi Adib. Untuk saksi Taukid, tadi saudara menyatakan bahwa tinggal di Siwalan-Kerto itu sekian lama, sehingga mengenal sampai sekian persen penduduk warga Siwalan-Kerto. Yang saudara temui, banyak orang berbondong-bondong, sebagian mungkin kulitnya putih, tidak seperti saya. Apakah di antara orang-orang yang sekian banyak itu tadi saudara salah satu ada yang kenal? Tidak saya kenali semua. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Cukup? Baik. Ada yang mau ditanyakan dari Teradu? Baik, Siapa? KPU pusat maupun, karena ini isunya bukan Jawa Timur, isunya isu pusat nih, isu kotak. Mohon izin majelis. Silakan. Terima kasih. Mungkin kami bertanya kepada Anda ini teradu. Oh, teradu dulu. Oh, siap. Terima kasih Yang Mulia. Anda tidak berhak karena ini kan saksi dari pengadu lain. Mohon Anda maaf kan Pak tidak Majelis, mengajukan saksi. kebetulan ada penjelasan Ya, Pak tapi Soleh tadi yang belakangan aja. Ya, ini dulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait kepada saksi. Pertama saya akan mulai saksi Saudara Akib Al-Fatih. Tadi saudara cerita bahwa Anda punya KTP di Bekasi. Pakai mic? Iya. Apakah saudara tahu di mana Anda terdaftar? Di Bekasi. Di Bekasi. Kemudian Anda tadi cerita atau menjelaskan akan menggunakan hak pilih di Surabaya. Apakah Anda sudah mengurus formulir A5 atau pindah memilih dari Bekasi ke Surabaya? Ya, memang saya belum mengurus A5 karena informasi yang pertanyaan saya hanya apakah belum. Anda mengurus atau tidak? Belum atau tidak ya? Ya, tidak. Kemudian Anda ditolak memilih di Surabaya, kemudian berdasarkan informasi bahwa di rumah sakit itu bisa. Iya. Sehingga Anda pergi ke rumah sakit. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda tahu siapa-siapa dari orang-orang yang di rumah sakit yang bisa menggunakan hak pilihnya di situ? Tidak tahu, tidak kenal. Tidak tahu ya. Ya. Jadi kami informasikan bahwa yang memilih di TPS sekitar rumah sakit adalah orang-orang yang juga harus menggunakan formulir A5, yakni orang yang sakit atau yang memang bekerja di paramedis di rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat Anda mengantri yang tadi katanya 150-an orang, Anda sudah didaftar lebih dahulu oleh petugas KPPS di rumah sakit itu? Belum ya. Jadi Anda belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri di TPS itu, Anda mengantri dan kemudian oleh petugas tidak diperbolehkan dan ditutup ya. Ya, karena antriannya sangat panjang, saya di luar waktu itu. Oh ya.
Saya kira cukup untuk Akib. Kemudian untuk saksi Muhammad Soleh. Pertanyaan pertama saya adalah, Anda tadi menyetujui statement dari Hakim sependengaran saya, bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan di setiap tingkatan hingga tidak terakumulasi di atas. Nah, terkait dengan persoalan yang Anda sampaikan, yakni menyangkut DPKTB yang Anda tadi curigai, begitu banyaknya jumlah DPKTB, apakah saksi-saksi yang Anda dari tim Anda sudah ditempatkan di TPS-TPS, misalnya di Surabaya, sudah pernah komplain atau mengajukan keberatan soal DPKTB di TPS-TPS? Tadi sudah saya jelaskan, memang itu ada kelemahan pada saksi kami. Oke, jadi tidak komplain ya? Ya, Oke. tetapi bukankah Nggak cukup itu saja? Nggak, harus dijelaskan supaya adil. Kesannya kalau tidak keberatan, masalahnya sah. Enggak, Saya hanya Gitu bertanya itu saja. Di Ya. pertanyaan kedua saya, lanjutkan, silakan. pertanyaan kedua ini saya, begini, ini dia tanya, jawab aja, kan kami nilai nanti. ya. Ya kan? Pertanyaan kedua saya adalah, di PPS bagaimana? Komplain juga tidak? Ada yang komplain. Apa? Ada yang komplain pada tingkatan PPK. Enggak. Yang paling banyak komplain pada tingkatan kabupaten. Yang paling banyak itu. Anda punya data berapa, misalnya Surabaya, karena tadi ada konsen Surabaya, berapa kira-kira saksi kelurahan di Surabaya yang komplain dan berapa yang tidak? Saya ini saksi provinsi. Jumlah kabupaten kota 38. Kalau jumlah kecamatan tidak tahu saya berapa ratus, kalau kelurahan entah berapa ribu. Jadi saya kalau menjawab akan mengira-ngira malah tidak bagus. Oke. Anda punya sebagai KPU pasti punya datanya itu. Enggak, mana saya yang tanya keberatan saja. pada TPS. Kalau Anda tidak tahu, TPS. saya kira cukup tidak tahu. Oke ya. Pokoknya ini kan soal kesaksian. Yang kami nilai nanti kesaksian faktual, Ya. bukan pengetahuan ya. Siap yang Oke. Bukan pengetahuan Anda. Anda boleh punya pengetahuan luas, tapi besok itu keterangan ahli, keterangan tentang pengetahuan. Sekarang keterangan tentang fakta. Nah, begitu. Jadi kalau saksi pada tingkat provinsi, berarti statusnya saksi provinsi. Gitu ya. Kalau saksi yang ditanyakan ini tingkat TPS, PPS gitu. Jadi tentu dia tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Silakan. Ya, saya juga ingin klarifikasi, Yang Mulia. Apakah saksi ini hanya menjelaskan tentang Jawa Timur, tapi karena tadi ada statement bahwa beliau juga mewakili penjelasan tentang masalah Nah, umum. yang bagian kedua itu pengetahuannya, bukan kesaksiannya. Kami sudah catat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebagai tim advokasi, ketua koordinator tim advokasi pasangan calon di tingkat provinsi, pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengetahui bahwa ada masalah yang Anda ajukan atau yang Anda sampaikan, kemudian atau setidaknya saya ingin ada contoh di mana ada masalah yang Anda sampaikan mengenai DPKTB di satu TPS misalnya, supaya faktual ini, Yang Mulia. Ya, dia tidak tahu. Saya ini saksi provinsi. Yang tadi saya sampaikan, mestinya kalau selesai pada tingkatan TPS, PPS, PPK, ini yang nggak pernah diselesaikan. Jangankan pada tingkatan PPS atau TPS, yang kabupaten kita minta dihentikan dulu, selesaikan masalah DPKTB, itu aja nggak pernah dihentikan, nggak pernah diselesaikan kok. Dari saya cukup. Kembali Oke. Yang Mulia. Pak Arief, silakan. Nah, ini teman ini Pak. Terima kasih Yang Mulia. Teman demo dulu Yang Mulia ini. Matikan. Saudara saksi, tadi Anda mengaku sebagai saksi provinsi. Saya ingin tanya tanggal berapa rekap di KPU provinsi? Ini kayak ujian ini.
pertanyaan-pertanyaan jebakan kalau tidak membuka data yang mulia. Mohon dijawab Ini saja. kebohongan. Tanggal berapa rekap di KPU Provinsi? 18 dan 19. Baik, pertanyaan saya yang kedua, apakah Anda hadir tanggal 18 sampai tanggal 19, ataukah tanggal 18 saja atau tanggal 19 saja, atau kapan Anda hadir dalam rekap itu sebagai saksi? Saya tim advokasi, bukan saksi. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Jadi berarti bukan saksi. Ya. Baik. Bagaimana pengadu? Yang dua lagi, apa dari provinsi boleh tanya? Ya, saya pikir tidak ada pertanyaan. Cuma Ketua Surabaya? saya menginformasikan aja majelis bahwa tadi saksi menyatakan tidak ada aturan apapun terkait dengan keterangan domisili. Di dalam peraturan KPU nomor 19 pasal 28 pasal 1.28 disebutkan bahwa DPKTB itu salah satunya adalah keterangan domisili. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Pres ada nggak menyebut itu? Apa? Undang-undang Pilpres. Enggak, mohon maaf Yang Mulia. Ya. Kesempatan kami. Enggak, saksi tidak boleh berdebat tentang pengetahuan. Anda kan ditanyai fakta-fakta saja. Tadi kan pertanyaannya, ya pertanyaannya itu tadi menanyakan mengenai fakta-fakta yang Anda saksikan, kan gitu. Nah yang terakhir saya kasih dulu karena tadi disebut mengenai Kota Surabaya, Ketua KPU Surabaya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya hanya sekedar mengklarifikasi Yang Mulia bahwa wajar ketika saksi M. Soleh tidak mengetahui tindak lanjut rekomendasi karena beliau tim advokasi provinsi. Akan tetapi pelaksanaan atas rekomendasi Panwaslu telah kami serahkan tidak hanya ke Panwaslu Yang Mulia, tapi juga kepada tim sukses para pasangan calon pada tanggal 22 Juli 2014. Terima kasih Yang Mulia. Dan tertulis ada? Ada Yang Mulia. Ada ya? Oke. Terima kasih. Mahendra Saya datang. hanya butuh penjelasan karena menimbulkan ketertawaan buat mereka-mereka itu. Sampai nanti tolong jelaskan bedanya tim advokasi dan tadi katakan saksi provinsi. Betul, saya mengerti bahwa Anda itu bukan saksi mandat, karena saksi mandat ada tidak kita ajukan hari ini. Pernyataan tentang saksi provinsi tadi dan tim advokasi, apakah sebagai tim advokasi ini bukan saya pandu, tapi tolong saja jelaskan. Sebagai tim advokasi memang ada beberapa daerah, tim advokasi itu ikut menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu saksi juga. Jangan kita bicara saksi mandat saja. Tolong Anda jelasin lah. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan bahwa tim advokasi ini justru yang menentukan saksi itu mau protes atau tidak, mau keberatan atau tidak, itu harus melapor dulu kepada tim advokasi. Ini persoalan hukum atau tidak, ini punya dampak terhadap kemenangan Prabowo atau tidak, itu kami yang menentukan. Meskipun, ya ngapain? Saya kok banyak kerjaan jadi pengacara kok juga ikut-ikutan dalam rekap, gak punya kerjaan kan? Sudah ada tim sendiri. Bahwa memang ada tim koordinator advokasi juga yang menjadi saksi, ya monggo aja kalau mereka nggak banyak kesibukan silahkan. Tetapi pada prinsipnya apa yang kami lakukan sebagai tim advokasi itu adalah kebijakan dari kelembagaan pasangan Prabowo Hatta di Jawa Timur. Iya, terima kasih. Terus langsung saja Anda jelaskan bahwa tadi kan Anda jelaskan bahwa semuanya melaporkan Anda, berarti Anda data, begitu. Apakah memungkinkan paling lambat sore ini Anda sampaikan data dan juga list daftar tentang permasalahan-permasalahan yang tidak diselesaikan, termasuk yang tadi itu. Apakah Anda memiliki itu dan bisa disampaikan kepada majelis nanti melalui kami? Oke, terima kasih. Semua data terkait kecurangan, persoalan DPKTB, soal money politik dan sebagainya, tidak hanya persoalan etik, itu sudah kami sampaikan kepada tim advokasi pusat dan itu sudah menjadi alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi.
Jadi nanti ketika teman-teman kuasa hukum juga meminta itu, tinggal nanti di copy untuk diserahkan ke Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini. Apakah kemudian setiap segala laporan-laporan yang ada yang kemudian disampaikan kepada tim advokasi pusat, yang sekarang koordinatornya saya, itu apakah sudah diverifikasi, sudah dicukupkan, kalau memang diperlukan ada bukti apa, ada saksi berapa, dan lain sebagainya, nama saksi dan lain sebagainya. Mohon penjelasan. Semua alat bukti yang dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi sudah kita sampaikan. Ada beberapa saksi plus alat bukti, dan kebetulan Ketua Majelis kami juga menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi juga. Terima kasih. Majelis yang terhormat, mohon dipertanyakan sebelah sana, mau tertawa apa lagi? Jadi memang saksi ini ada dua macam ya. Kalau dalam urusan pemilu kan ada saksi formal, saksi pihak. Jadi saksi dari pihak. Di forum pengadilan itu pengertian saksi itu bukan saksi pihak, saksi fakta. Jadi diambil sumpah itu sebagai saksi di pengadilan. Bisa siapa saja, apakah saksi partai, ya kan, saksi pihak itu, saksi peserta pemilu, atau siapa saja yang menyaksikan suatu peristiwa. Boleh itu. Tapi betul-betul kesaksian yang sifatnya faktual. Bisa saksi itu juga, saksi yang pihak tadi, bisa orang lain. Toh nanti kami nilai, ya kan? Nah, kesulitannya saksi ini kan diambil sumpah, mengikat keterangannya. Tapi sesumpah-sumpahnya saksi ini pihak, gitu loh. Artinya dia berpihak. Nah, itulah kesulitan dalam pembuktian keterangan saksi dalam pemilihan umum, pilkada, pemilihan umum, pilpres, sama. Jadi di MK itu ya begitu juga, sehingga ya diizinkan dua-duanya sebagai saksi. Cuma nanti kita nilai bisa dipercaya enggak ini. Jadi tidak mutlak kesaksian para saksi itu betul-betul bisa dipercaya, ya, karena yang mendrive keterangannya itu sebagian karena kepentingan pihak, karena dia harus memenangkan pihak, gitu loh, ya. Tapi sekali lagi, ya, sepanjang menyangkut keterangan objektif dalam sidang kita terima, nanti biar kami yang menilainya. Siapa tahu dari sekian kesaksian ada yang bisa kita percaya, gitu loh. Tapi kan kita belum nilai sekarang ini, karena belum dinilai semua kita anggap benar aja. Oke, jadi 3 orang ini cukup? Baik, cukup. Silakan. Izin yang mulia, ya? Kami dari Jawa Timur apakah sudah boleh meninggalkan ruangan ini? Oh, baru saya mau bilang, jangan meninggalkan ruangan, tapi meninggalkan tempat duduk itu, pindah. Mohon izin majelis, boleh kami bertanya juga kepada saksi ini? Siapa itu? Pak Muhammad Soleh. Nggak ada relevansinya, tapi ya sudahlah, saudara ini dari kemarin. Oke, silakan mau tanya. Terima kasih majelis. Saya mendengar, mungkin relevansinya setelah saya bertanya, baru kita bisa analisa ada relevansinya apa enggak gitu. Penjelasan saudara, ada kalimat yang saudara peroleh atas protes saudara terhadap penyelenggara pemilu, yaitu jawaban kejar target. Saudara menyatakan tadi jawaban penyelenggara pemilu, saya kurang cermati tadi, apa KPU, apa Bawaslu, ada jawaban bahwa kejar target, jawaban dari penyelenggara pemilu gitu. Kejar target yang dijawab kepada saudara itu dari KPU atau Bawaslu, itu dilakukan secara tertulis, dan kepada siapa saudara bertanya? Saya ingin mengejar apakah ini sistematis, perintah dari atas? Oke, pertanyaannya sudah? Siapa? Sekarang saudara saksi, saudara boleh jawab, bisa juga enggak, terserah. Sebenarnya tidak pengen jawab yang mulia,
Tapi karena pertanyaannya itu justru menguntungkan kami, apakah ini terstruktur atau tidak, kami jawab. Silakan. Laporan kepada tim advokasi ketika protes minta dihentikan dulu diselesaikan persoalan di PKTB ini memang harus diputuskan cepat, ya kan, supaya selesai pada tanggal 19, sebab tanggal 22 Juli sudah ada rekap nasional penetapannya itu. Nah, soal apakah ini terstruktur atau tidak, Anda bisa menganalisa. Undang-undang menyatakan maksimal 30 hari, kenapa dipaksakan 22? Toh masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Pilpres itu. Silakan Anda menilai itu. Oke, terima kasih. Maksud saya, Pak Soleh. Nah, cukup. Jangan banyak-banyak, nanti di luar kalau mau cukup. banyak. Di luar aja. Jawaban Saya persilahkan saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Tidak usah keluar ruangan supaya saudara juga mengikuti. Ya, silahkan. Mohon izin Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin yang dari